Bapak Ibu Saudara, dari 26 tahun lebih pernikahan kami, 24 tahun diantaranya kami menjawab, meresponi panggilan Tuhan untuk melayani keluarga demi keluarga. Dan bicara soal keluarga, tadi pagi saya bicara soal pernikahan, bagaimana banyak pasangan-pasangan yang menikah dengan motivasi dan alasan yang salah, yang tidak tepat, sehingga kemudian mereka kecewa. Seperti halnya dengan perempuan Samaria yang ditemui Yesus. Bagaimana dia mencoba berpikir bahwa dengan menikah dia bisa menemukan jawaban atas kekosongan batinnya, tapi rupanya dia berkali-kali menikah, berkali-kali gagal, sampai kemudian dia pikir nggak usah pakai nikah-nikahan, I love you, you love me, I and you lap-lapan gitu ya. Lalu kemudian mereka kumpul sama kebo, alias kumpul kebo gitu ya. Tapi kemudian Yesus mengubah hati, menjamah hatinya, membuat perempuan ini sadar bahwa yang dia butuhkan bukan solusi sementara, tapi sebuah solusi permanen, dan kekosongan batinnya cuma bisa diisi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tahu ceritanya berikutnya, bagaimana dia dibenangkan, dipakai Tuhan, dan kemudian dia bisa membawa satu desa di kota Sikar itu untuk datang bertemu dengan Mesias, dan satu desa diselamatkan oleh satu perempuan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan di sore hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk mengajak para orang tua dan calon orang tua. Bapak Ibu, kayaknya tadi agak sedikit beda, mungkin selama ini yang doakan hamba Tuhan, tapi saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengajak setiap keluarga, setiap orang tua dan calon orang tua di gereja Tuhan di tempat ini untuk kita kembali lagi kepada Alkitab. Bahwa yang dapat tugas untuk mengajarkan tentang Tuhan, yang setiap hari, ketika berbaring, ketika duduk, ketika berjalan, itu siapa Bapak Ibu Saudara? Saya ulang ya, yang dapat perintah, dapat tugas untuk mengajar anak-anaknya tentang Tuhan, ya, ketika berbaring, ketika duduk, ketika berjalan, sampai harus nulis di pintu rumah, sampai di pintu gerbang semua segala macam, terlihat di dahi segala macam. Itu saya tanya, siapa Bapak Ibu Saudara? Siapa? Ingat ya, ada di mana itu? Tulisannya, perintahnya di Alkitab. Betul sekali Bapak Ibu Saudara. Tepatnya di Ulangan pasal yang ke-6. Dan ketika Ulangan pasal 6 itu, kitab Ulangan itu adalah kitab menuliskan kembali perintah-perintah Tuhan melalui Musa, yang kemudian diulang sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian. Konteksnya, pada waktu Ulangan pasal 6 ini Musa sudah mati dan gak bisa masuk tanah perjanjian. Sebelum mereka masuk, mereka mengulang kembali apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan. Dan kebiasaan ini kemudian turun-temurun sampai generasi ke generasi, sempat hilang di masa raja-raja, terutama ketika raja-rajanya gak mengenal Tuhan. Lalu kemudian ditemukan kembali, dan kemudian kebiasaan ini dibangun kembali dan diteruskan sampai hari ini, yang disebut dengan Shema Israel. Shema Israel itu adalah apa? Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan itu diajarkan terus menerus, turun-temurun. Dan yang mengajarkan adalah orang tua, karena pada waktu perintah ini diberikan dan disampaikan kepada orang Israel, Musa bukan cuma ngomong ke suku Lewi yang memang suku para imam, enggak. Tapi 12 suku ngumpul semua, Musa ngomong perintah dari Tuhan untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang siapa itu Tuhan dan kenapa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, saya berdoa jemaat di GBI Rock Blora ini gitu ya, kita punya satu pemahaman yang sama bahwa tugas pendidikan kerohanian itu bukan tanggung jawab sekolah Kristen saja. Pendidikan kerohanian tentang Tuhan, kerohanian Kristen bukan cuma tanggung jawab guru sekolah minggu saja. Tetapi kita kembali lagi di Alkitab bahwa perintah untuk mengajarkan tentang Tuhan itu ada di siapa Bapak Ibu Saudara? Ada di siapa Bapak Ibu Saudara? Pintar. Itu kenapa yang doain jangan cuma nambah Tuhannya, harus orang tuanya yang tumpang tangan doain. Dan itu dilakukan oleh Yakub. Sebelum dia mati, dia di Mesir, dia kumpulin semua anak-anak laki-lakinya. Dan cucunya dari Yusuf didoain satu-satu Bapak Ibu Saudara.
Saudara kalau baca baik-baik di kitab Kejadian ngeri saudara. Saya kok baca di bagian itu, saya merinding. Kenapa? Karena Yakub mendoakan anaknya satu persatu, dia kenal karakter anak-anaknya. Dan apa yang dia ucapkan ke anak-anaknya itu terjadi. Keren banget. Dan kebiasaan ini saya berdoa bukan cuma kita sekedar tiru-tiruan kiblatnya ke Israel, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ini memang sebuah kebiasaan, bukan cuma sekedar ritual, tapi ini sebuah pendidikan rohani, impartasi iman yang seharusnya dilakukan bagi kehidupan setiap orang yang mengatakan dirinya orang Kristen, pengikut Kristus. Guru sekolah minggu, gereja, guru-guru sekolah Kristen itu membantu, katakan sama-sama membantu. Tapi pendidikan kerohanian anak tanggung jawab, lambaikan tanganmu, dilus-lus kepalamu pelan-pelan, ini dilus-lus gini pelan-pelan, bilang gini, ingat ya, tanggung jawab, didik kerohanian anak, diulangi kata-kata saya, ingat ya, tanggung jawab, didik kerohanian anak, itu di saya. Guru sekolah minggu itu cuman bantu. Nah, gimana? Lalu kemudian saya melihat sebuah kutipan seorang hamba Tuhan, teolog yang berkata begini. Dunia saat ini membombardir anak-anak kita dari kecil dengan begitu banyak pesan-pesan yang menyesatkan, yang membuat mereka enggak lagi percaya sama Tuhan. Sementara ketika mereka ke gereja sekolah minggu cuma disuruh mewarnai Bahtera Nuh. Pantesan anak-anak muda sekarang kelepek-kelepek. Dan apalagi kemudian nih, diajarinya oh Tuhan itu baik, Tuhan itu memulihkan, menyembuhkan. Pokoknya kalau ikut Tuhan Yesus kita tidak akan sengsara, Tuhan pasti tolong. Tuhan akan selesaikan masalah kita. Tuhan buka jalan saat tidak ada jalan. Ikut Tuhan Yesus selalu manise. Tuhan yang miskin akan diperkaya, yang buta akan melihat, sakit akan bisa sembuh dan segala macamnya. Mujizat. Tidak pernah mengajarkan pengajaran tentang Tuhan dengan lengkap dan benar. Sampai kemudian anak-anak nanya gini, kalau dia orang baik kenapa kok menderita? Mah aku tidak doa sungguh-sungguh loh, kok gak dijawab-jawab? Nah itu malah orang-orang yang aku tahu tuh gak pernah doa itu, enak wae, gampang wae urepe. Lah mama, papa ngilek aku doa-doa terus aku wis doa loh, kok gak dijawab-jawab? Kenapa kok Tuhan gak adil? Wah apalagi COVID kemarin itu. Tuhan, kok wong ape-ape do mati Tuhan. Matine nelongso lagi kehabisan napas. Lah aku sing ngomongnya saenake dhewe. Yang ngomongnya cepat-cepat saenake dhewe ngritiki pemerintah segala macam kok masih hidup. Kok ndak itu aja yang mati? Kok malah yang orang baik-baik, hamba Tuhan mempertobatkan orang baptis banyak orang, convert banyak orang jadi terima Tuhan Yesus, kok malah mati sih? Saya pernah tanya seorang ibu-ibu, Boksu, saya diberkati khotbah Boksu hari ini, puji Tuhan, dalam hati saya, iki pasti berngangkat banting mesti iki. Tapi Boksu tenan toh. Saya itu ya ikut orang Tuhan Yesus sudah lama, jadi orang Kristen sudah lama. Perpuluhan iyo, nyumbang gereja iyo. Tapi Boksu, kenapa kok sampai hari ini bisnis saya cuma semono-semono wae? Ruko saya dari dulu sampai sekarang persis seperti Tuhan Yesus. Maksudnya, Cik, Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu sekarang dan selamanya tidak berubah. Loh podo aku yang tidak berubah juga. Kayak dhisik sudah 10 tahun lebih bisnisku ya ruko semono tok wes. Memang tidak pernah sampai tekor, selalu cukup, tapi ya segitu-segitu aja. Lah sementara sebelahku, Boksu, waduh, buka toko harus tanggal sekian, harus anak tangganya sekian, jumlahnya sekian, mertua harus madep sana, jangan buka tanggal sekian, bukanya harus tanggal sekian. Kalau mau jualan harus yang jumlahnya sekian, jangan jumlah segini ya, harus yang segini atau kelipatannya. Dituruti kabeh. Nggak ada 5 tahun sudah buka 3 lagi. Piye? Katanya Tuhan berkati aku.
Katanya gini, katanya gitu. Kan gak adil Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, satu ketika ada teman saya pernah menggembalakan Bapak Ibu Saudara. Ada satu aktivis pengerja yang tekun melayani, anaknya saya lihat dari kecil tumbuh bareng sama anak-anak saya. Anaknya sampai saya sudah resign dari gereja itu, saya dengar anak-anaknya sampai ngajar juga di sekolah minggu dan segala macamnya aktif. Suatu pagi tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. Anak ini mulai kuliah. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba jam 9:30 orang tuanya bingung, kok belum siap-siap. Dibuka kamarnya masih pakai baju tidur. Terus bilang gini, Pak, Mah, mulai hari ini aku nggak mau ke gereja. Aku udah putusin, aku nggak mau ke gereja. Orang tuanya kaget dan orang tuanya hari itu baru tahu bahwa anaknya udah 2 bulan lebih tidak pernah baca Alkitab dan tidak pernah doa. Padahal ini bocah yang dari cilik sekolah mingguan terus setiap minggu. Engkongnya dia hamba Tuhan, cukup besar di sebuah kota. Aduh Pak Him, dia langsung cerita sama saya. Pusing aku, shock saya. Aku shock, aku sama suamiku shock. Kenapa sih kok kayak gini? Dan Bapak Ibu Saudara tahu enggak? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan cuma anak-anak muda yang nanya loh. Saudara dan saya seumuran kita pun banyak yang nanya pertanyaan kayak gini. Betul apa betul? Gara-gara COVID kemarin saya ketemu orang-orang yang waduh kelimpungan semua. Padahal sebelum COVID, waduh puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Nyumbang gereja, gereja butuh LED dibeliin. Begitu COVID jebret. Bisnisnya cuma omset bisnisnya cuma tinggal, income bisnisnya cuma tinggal 20%. Dia pikir dia masih puji Tuhan, dia pikir cuma sebentar. Masuk tahun kedua dia sudah, Pak Him enggak usah puji Tuhan, haleluya lagi ya. Aku sudah ente-entean ini. Saya mesti tutup bisnis saya yang saya bangun dari nol. Mana Tuhan? Katanya kalau kita membayar perpuluhan Tuhan pasti lindungi. Katanya kalau menyerahkan buah sulung Tuhan pasti jagai. Mana? Entek aku. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari satu orang yang kalau saya sebut namanya pasti Bapak Ibu Saudara sudah tahu ceritanya. Tapi saya mau Bapak Ibu Saudara melihat kembali cerita ini, kisah ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya Bapak Ibu memperlengkapi Bapak Ibu Saudara supaya ketika nanti anak-anakmu nanya atau mungkin teman-teman ada yang nanya, Bapak Ibu Saudara sudah bisa menjawab. Meskipun gak harus jadi ahli, paling gak udah tahu bagaimana menjawab. Kita buka sama-sama dalam Ayub pasal 1 ayat 20-22, di PowerPoint tidak ada, jadi mau gak mau Bapak Ibu Saudara harus buka Alkitabmu. Entah Alkitab yang tercetak maupun yang di gadget Anda masing-masing. Kalau yang gak punya aplikasi Alkitab, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yuk dibuka sama-sama Ayub 1, 20-22. Baca sama-sama ayat ini, cuma 3 ayat saja, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Perhatikan ayat 22, baca dengan suara 3 kali lebih keras, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub apa? Ayub apa? Tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang. Kita tahu ceritanya. Tuhan sedang membanggakan Ayub. Melihat kesalahan Ayub, Ayub ini orangnya luar biasa, diberkati Tuhan, kaya, tajir melintir-lintir, punya anak, tapi Ayub ini takut akan Tuhan. Ketika dia malamnya anaknya kia-kia dugeman, pagi-pagi Ayub pas doa, anakku dugeman, ini siapa tahu pas lagi dugeman mungkin mabuk-mabuk dikit ngomong yang enggak benar, dia mendoakan, dia bersyafaat buat anak-anaknya, dia berdoa minta pengampunan Tuhan buat anak-anaknya. Apa yang hukum Taurat tulis dikerjakan sama Ayub. Luar biasa Ayub itu.
Tapi kemudian kita sama-sama tahu ketika iblis ngobrol sama Tuhan dan berkata, ya terang aja lah dia menghormati engkau karena hidupnya enak. Coba kau itu semua diambil. Lalu Tuhan mengatakan begini, kau boleh ambil semuanya kecuali satu, jangan ambil nyawa anakku. Grace, kasih karunia. Tuhan sayang sama Ayub. Dan kemudian terjadilah di saat yang bersamaan, satu hari, Ayub kehilangan dua hal besar dalam hidupnya. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan anak-anaknya. Pada waktu itu buat orang Yahudi, kehilangan anak itu kerugian yang sangat besar sekali. Apalagi kalau anak laki-laki. Jadi ini bertubi-tubi. Udah ternaknya habis, set, masih shock, datang lagi, anak-anakmu mati. Makanya kemudian Bapak Ibu Saudara yang terjadi adalah setelah itu dia bertanya-tanya, salahku apa? Karena budaya pada zaman itu, orang percaya itu begini, kalau orang taat diberkati, kalau menderita pasti berdosa. Makanya hoping-hopingnya Ayub waktu datang, yang harusnya menghibur Ayub, malah menghakimi Ayub. Udahlah Ayub, ngaku aja. Pasti kamu punya salah, pasti kamu punya dosa. Kalau enggak punya dosa, enggak mungkin kamu kayak gini. Belief ini sampai hari ini masih banyak orang-orang Kristen yang punya pendapat kayak gini. Karena masih kerdil, masih kanak-kanakan kekristenannya. Saya mengatakan bahwa hati-hati dengan pengajaran teologi kemakmuran. Oh, kamu jadi orang Kristen, wah pasti hidupmu diberkati, jadi kaya nanti. Tuhan buka jalan, dipermudah. Proyek akan datang ke kamu. Orang Kristen soalnya punya akses langsung sama Tuhan. Kita minta 2-3 orang bersepakat pasti Tuhan jawab. Pernah dengar kayak gitu ya? Dan kita langsung dengan polosnya kita terima dan kemudian kita enggak belajar dulu lebih dalam, langsung kita praktekkan. Ada yang memang ngalamin, betul puji Tuhan haleluya, tapi ada yang enggak. Lalu kemudian muncullah ini. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub pasal 1. Ayat pertama di kitab Ayub langsung menjelaskan Ayub itu kualitasnya super. Keren loh. Di saat-saat manusia sudah hidup dalam dosa, dia satu dari sedikit orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, sugih meneh. Langka ya, kombinasi yang langka ini. Mungkin kalau zaman itu, kalau dia masih bujangan, wah, mami-mami calon mantu ideal lagi. Pinter golek duit, ganteng, sugih, wes, takut akan Tuhan, wes. Tapi kita sama-sama tahu, justru orang yang digambarkan saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, kok malah menderita sangat hebat. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, yang pertanyaan benar bukan begini, bukannya kenapa saya menderita, tapi pertanyaan lebih dalam adalah, tetapkah kita bisa percaya kepada Tuhan meski ketika jalannya tidak bisa dipahami. Bapak Ibu, kalau iman kepada Tuhan pas kita lagi enak-enak, gak usah jadi orang Kristen juga bisa. Mohon maaf nih, kalau kau ikut Tuhan Yesus cuma ketika enaknya, aduh. Ini istri saya lagi nguatin satu orang yang sudah masuk tahap depresi. Wong sugih pernah ngerasakan mobil sampai berapa belas katanya. Sampai bingung sendiri, satu hari itu mau pergi naik mobil yang mana sampai bingung. Pernah ngalamin masa-masa itu, nyari uangnya gampang. Makan di hotel bintang 5, liburan tuh setahun bisa 2-3 kali dan selalu ke luar negeri. Nginepnya di hotel-hotel yang bagus-bagus, tiba-tiba dienteki. Rumahnya hilang. Belum sempat mindahin barang-barangnya, ditahan. Karena ada tunggakan yang belum dia bayar. Harus ngontrak, dan tiba-tiba dia bingung. Kenapa? Salah saya apa? Loh, saya ini udah doa. Saya tetap ke gereja loh tiap minggu loh. Dibilan-bilani loh ke gereja. Rumah di mana, gereja di mana, naik Grab sekali jalan 200.000, bolak-balik 400.000 dijalani.
dengan sisa-sisa uang yang ada. Tapi kok Tuhan nggak jawab-jawab? Wah, nek gitu aku nggak mau lagi ikut Tuhan Yesus. Nek Tuhan nggak tolong-tolong, aku tak balik ke agamaku yang lama. Loh, gitu. Nek Tuhan nggak jawab-jawab, Tuhan nggak menyelesaikan masalahku, nggak ngubah hidupku, aku tak bundir aja. Sudah siap-siap mau bikin barcode di tangannya. Tahu maksud saya ya? Istri saya sampai bingung. Loh, ini punya anak 2, anaknya gede-gede. Kok kayak gini ya? Saya bilang sama istri saya, ini dampak kalau ke gereja yang pengajarannya mengkerdilkan jemaat Tuhan. Kayak gini nih hasilnya nih. Padahal harusnya gereja itu menjadi alatnya Tuhan untuk mendewasakan jemaat Tuhan. Diajarin yang benar. Tapi balik lagi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya bukan kenapa saya menderita. Pertanyaannya, bisa nggak tetap percaya sama Tuhan ketika jalannya kita nggak paham? Karena memang Tuhan itu sering sulit kita pahami. Lah ya, Tuhan itu Tuhan, jalannya di atas jalanku, di atas jalan-jalanmu. Tuhan sudah ngomong gitu kok. Rancanganku di atas rancanganmu. Kita sepintar apapun IQ kita 200 pun nggak akan pernah bisa. Otak kita yang kecil ini tidak akan pernah bisa memahami Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi wajar kalau kita baca Alkitab, ada hal-hal kita masih nggak ngerti, kok nggak masuk akal ya. Permasalahannya bukan kau bangun imanmu gara-gara kau baca firman dan masuk akal, bukan itu masalahnya. Karena nggak semua kita bisa menjelaskan. Kenapa kok Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu. Kenapa kok Tuhan milihnya Abraham? Kenapa enggak yang lain? Kenapa kok Tuhan milihnya bangsa Israel? Kenapa enggak bangsa yang lain? Kenapa kok Tuhan? Kenapa kok? Enggak akan pernah bisa. Sama seperti Ayub. Tapi pertanyaannya, tetap bisakah kita percaya sama Tuhan ketika kenyataan yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, apalagi yang kita imani? Jadi saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Orang benar, saya kasih tanda kutip, bisa menderita. Lupakan pengajaran yang berkata, udah orang Kristen tidak mungkin kamu menderita, hidupmu pasti akan bahagia. Mohon maaf, itu enggak alkitabiah. Karena Yesus sendiri pesan sama murid-muridnya, hidup di dunia ini kamu akan menderita karena aku. Berani hadapi. Itu yang bikin para rasul enggak takut ditangkap, ada yang ditombak, ada yang dibedel, dicabik-cabik, ada yang dipancung, salib terbalik, nggak ada yang takut, berani semua. Kenapa? Karena mereka udah tahu. Tuhan udah ngomong, jangan takut, aku udah mengalahkan dunia. Orang benar pun bisa menderita. Waktu Ayub dengar 2 kabar beruntun ini, apa yang terjadi? Dia sujud menyembah Hawa. Dia sujud penuh hormat, dia ngomong, Tuhan, Engkau yang berdaulat. Makanya dia ngomong kan, dengan telanjang aku keluar dari dunia ini, dengan telanjang pula aku akan masuk. Aku akan kembali meninggalkan tempat ini. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Tuhan, Ayub tahu. Kalau bahasa Jawanya itu, wes karep-karepmu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bisa nggak kita ngomong kayak gitu? Nah ini yang membuat kita sulit. Kenapa? Karena kecenderungan manusia yang sudah dicemari oleh natur dosa itu mau pegang kendali. Kita mau ngendaliin semuanya. Kita mau semua pakai caranya kita. Kita mau ngatur semuanya pakai maunya kita. Kadang-kadang kita doa sama Tuhan pun juga, Tuhan aku maunya gini Tuhan. Nek enggak gini aku enggak mau. Tuhan aku maunya nikah sama orang ini Tuhan. Kalau enggak sama ini aku enggak mau. Tuhan aku maunya kerjaan yang ini, aku maunya proyek yang ini. Kalau yang ini, kalau bukan yang ini aku enggak mau Tuhan. Aku maunya yang ini Tuhan. Supaya aku bisa memuliakan namamu. Engko sih. Bener nih buat kemuliaan Tuhan. Apa jangan-jangan buat kesombonganmu sendiri? Ayub tidak berbuat dosa. Kenapa dia enggak berdosa? Karena dia enggak nuduh Allah. Dalam kondisi sudah kehilangan semuanya pun, dia sekalipun tidak pernah memberontak sama Tuhan, dia tidak pernah menghujat Tuhan. Bahkan istrinya sekalipun bilang, kutuki Allahmu. Ayub sekali-kali pun aku tidak akan itu.
kehilangan harta benda, kehilangan anak, itu pukulannya sangat berat. Tapi Ayub sekalipun tidak mau menuduh Tuhan. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara, di akhir penderitaannya, Tuhan masih ngomong sama teman-temannya Ayub, aku senang sama Ayub hambaku ini. Tapi aku tidak suka sama kalian. Kalian ngomongnya sok tahu. Kamu pikir kamu tahu tentang Tuhan, kamu salah kabeh ngomonganmu. Sekarang kamu cari lembu buat mezbah persembahan, ngomong sama Ayub berdoa buat kalian. Nek Ayub mau berdoa buat kalian, aku tidak jadi marah sama kalian. Tapi nek Ayub tidak mau berdoa, mendoakan kalian, kalian akan berhadapan dengan murkaku. Bapak Ibu Saudara, kenapa kok Tuhan bisa tetap menghargai Ayub? Sekalipun Ayub ini malang, menderita, kehilangan semuanya. Karena sekalipun Anda baca baik-baik sampai Ayub 41, Ayub 1 sampai Ayub 41, tidak pernah sekalipun Ayub itu mengutuki Tuhan. Dia memang ngomongnya enggak enak. Kenapa gini? Ini ngeluh terus Ayub itu. Tapi dalam keluhannya itu, perhatikan saya baik-baik, dia ngeluh kepada Tuhan. Dalam bentuk apa? Doa. Tetap fokusnya sama Tuhan. Tidak geser sedikit pun. Jadi orang benar pun bisa menderita. Ayub sujud nyembah, dia percaya Tuhan engkau berdaulat. Ini membuktikan apa? Iman sejati tidak diukur dari berkat yang diterima, tapi dari respon kita di tengah-tengah penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tugas saudara dan saya sebagai orang tua, ajarkan kepada anak-anak dari awal. Jadi orang Kristen percaya sama Yesus bukan berarti bebas dari penderitaan. Justru iman kita diuji ketika kita tetap setia meskipun hidup kita nggak sesuai harapan. Teman saya yang ngeluh sama saya bisnisnya habis, saya bilang, bro aku juga nggak ngerti maunya Tuhan apa. Saya juga tidak berani menghakimi kamu. Soalnya kamu cerita sama saya, memang sih pembukuan saya bukan cuma ganda kohim, pembukuan saya 3. Kue udah ngapusi, aku mau ini pajak segala macam, ngakalin pajak segala macam, terus aku nipu orang, aku giles orang segala macam. Nah, nek kue cerita kayak gitu ya sudah, berarti itu sanksi dari Tuhan. Oke, Tuhan izinkan ada sanksi dalam hidupmu karena hidupmu nggak benar. Tapi dia merasa hidupku beres-beres saja, pembukuanku beres apa semua segala macam. Wah, aku udah bisa ngomong bro. Aku bukan paranormal yang langsung bisa ngomong. Nah, aku dapat kata Tuhan, kamu, wah, bukan itu, sorry, itu bukan saya. Itu bukan gaya saya. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau Tuhan bersihin kamu, Tuhan punya maksud buat kamu. Karena itu Tuhan yang saya kenal dari pembacaan saya pada suratnya, pada firman-Nya. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yusuf, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ayub. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan banyak orang yang sampai harus dilesep ke bawah. Tapi ketika orang itu tetap setia sama Tuhan, Tuhan tetap beserta sama dia. Buat Tuhan ngangkat itu gampang kok. Istilahnya Yusuf itu kemarin masih di penjara, hari ini udah jadi Perdana Menteri. Segampang itu Tuhan mau bebasin orang, mengubah nasib orang. Tapi satu hal, permasalahannya mungkin Tuhan izinkan, mungkin ya bro ya, aku bukan sok tahu, tapi dari firman yang saya baca, jangan-jangan Tuhan izinkan seperti itu nguji. Ingat loh bro, Matius 7, ada rumah dibangun di atas pasir, ada rumah dibangun di atas karang. Bapak Ibu saya tanya sekarang ya, ada rumah, masih ingat ya Matius 7 ya? Ingat perumpamaan itu ya? Ingat gak? Ingat gak? Tahu ya? Tahu nggak? Tahu kita Matius di mana? Perjanjian. Jawab aja. Ada rumah di atas pasir, ada rumah di atas batu karang. Saya tanya, yang kena banjir, yang kena badai, yang mana? Yang di atas pasir, yang di atas batu karang, apa dua-duanya? Halo? Halo? Yang mana ragu A? Dua-duanya. Ragu B? Dua-duanya. Penonton di belakang? Yang ketawa-ketawa kita seumuran kurang lebih ya. Cerdas cermat dulu. Dua-duanya. Baru ketahuan, oh yang ini ternyata di atas pasir, kenapa? Brush.
Wes bablas sak omai. Lah di atas batu karang tetap kokoh berdiri. Jadi bro, kesimpulannya Tuhan izinkan kamu diguncang kayak gini karena Tuhan pengen ngajarin sesuatu dalam dirimu. Dan ingat, bukan Tuhan kurang kerjaan. Iseng kerjaan iseng. Anakku siji tak tes. Enggak. Ini yang saya tahu bro. Tuhan itu udah lihat lama dan Tuhan tahu ada ini kalau enggak diberesin bakal masalah di kemudian hari. Sebelum kamu masalahmu jadi makin berat di kemudian hari. Mumpung dari sekarang, kue benahono sik, dandanono sik, biar kamu siap untuk diangkat. Tuhan tidak mau mengangkat seorang dan kemudian promosi ini malah menghancurkan anaknya. Tuhan mau anaknya disiapin dulu sebelum diangkat. Karena itu yang dikerjakan dalam kehidupan Yusuf. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Ayub. Tuhan mau berkati dia 2 kali lipat, tapi diproses dulu. Setelah Ayub ngerti sikap hatinya benar, responnya benar seperti Yusuf. Buat Tuhan ngembaliin 2 kali lipat. Ini tok. Tuhan izinkan itu terjadi untuk proses. Jadi ajarkan kepada anak-anakmu. Lek sampai ada orang baik menderita, orang yang taat sama Tuhan menderita, itu Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Tidak tahu juga kenapa, tapi Tuhan pasti punya rencana. Setuju, katakan amin. Yang kedua, Tuhan itu lebih besar dari pemahaman kita. Pasal 37, sampai pasal 37 Tuhan tidak ngomong sedikit pun sama Ayub. Baca nanti baik-baik. Menarik ini. Setelah pasal 37 dan seterusnya terjadilah dialog dan debat dalam tanda kutip. Dan Allah akhirnya berbicara dari dalam badai. Badai di sini biasanya salah satu untuk menggambarkan kehadiran Allah yang penuh kuasa, seperti Nabi Elia juga seperti itu. Tapi ini menariknya, Allah enggak langsung ngasih penjelasan, gini loh Yob, maksudku tuh kemarin tuh gini loh. Enggak gitu loh. Anda baca baik-baik, sampai Ayub 42, Allah tidak pernah menyingkapkan alasan yang sesungguhnya. Kenapa Ayub ngalamin kayak gitu? Tapi ini yang Allah mengatakan. Allah malah ngomong gini sama Ayub. Dia malah nanya, di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Kalau saya terjemahkan pakai bahasa sehari-hari gini, Yub, kamu belum ada, aku udah ada. Aku yang ciptakan semuanya, termasuk aku menciptakan dirimu. Allah tidak menjelaskan kenapa Ayub harus menderita, tapi Allah mengungkapkan siapa dia. Tuhan mau ngomong gini, seolah-olah Tuhan mau ngomong gini, manusia terbatas, tapi Allah tuh gak terbatas. Kita gak bisa lihat tahu berapa langkah di depan kita seperti apa, tapi Tuhan tahu, karena dia Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Dia tahu kesudahan segala sesuatu. Tugas saudara dan saya bukan cari tahu, apalagi sampai tukang ramal. Tugas saudara dan saya cukup tahu siapa yang pegang masa depan kita dan percaya sama dia. Kadang-kadang waktu kita ngelatih anak kita jalan, masih ingat masa-masa itu? Bagi Anda yang keluarga muda gitu ya, atau Anda yang belum punya anak, nanti ngalamin sendiri deh. Ini kemana Pi? Wes toh, percaya sama Papi. Ini kemana Mi? Kenapa? Percaya sama Papi. Percaya aja. Mana pokoknya tempatnya bagus, wes percaya. Wes toh, manut toh wae. Percaya. Karena kita punya hubungan sama anak, kita punya hubungan yang baik, kita sebagai anak punya hubungan yang baik sama orang tua kita, ya wes, percaya wes. Kadang-kadang kita ngajarin anak gitu kan. Atau kita dulu ketika anak diomongin orang tua kita gitu kan. Wes toh, ini baik buat kamu. Wes toh, percaya mbek mami. Kowe aja mbek wong kuwi. Wong kuwi ketoke genah tapi ra genah mesine. Kuwi boyo kuwi. Itu buaya. Ketoke meyakinkan ketoke ini, wes pokoknya iki pura-pura tok, wes hati-hati mbek wong koyo ngono. Wes stop. Ngandelo aku. Nah. Bapak Ibu Saudara, seringkali aplikasinya apa buat kita? Tekankan ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ya, ingat gak zaman-zaman dulu ya, saya dikit-dikit ya, mami ini apa, papi ini apa. Terus papi, mami bisa jawab gitu kan, oh gini, terus kita langsung, oh ya makasih ya Pi, makasih ya Mi. Terus kita menganggap orang tua kita tuh super komputer,
lebih jago dari AI. Takoy apa wae iso. Tanpa sadar kemudian ini terbawa ketika kita jadi orang tua, kita merasa harus tahu semuanya. Perlu tahu semuanya dan kita perlu pura-pura tahu dalam beberapa hal supaya anak kita tetap respect sama kita. Bapak Ibu, 25 tahun lebih saya jadi orang tua. Sudah ribuan kali saya ngomong gini, papi enggak tahu, papi enggak bisa jawab pertanyaanmu. Papi bukan superkomputer. Tapi kalau mau tahu, kita cari tahu bareng yuk. Dan itu tidak membuat anak saya jadi kurang ajar sama saya. Justru berapa kali, saya jujur nih, berapa kali saya rodok-rodok ngabuk-ngabuk sitik lah. Ngabuk-ngabuk sitik, sok tahu. Malah anak saya, enggak gitu Pi, ini aku barusan lihat cek di Google enggak gitu, papi, sok tahu nih. Wah, anak sekarang bisa nyari sendiri loh Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali membuat anak kita enggak respect sama kita karena kita pura-pura tahu, kita jaim. Tapi kita enggak mau mengakui bahwa kita juga enggak tahu, kita enggak mau mengakui kita punya kelemahan. Jadilah orang tua yang kalau memang enggak tahu, ngomong enggak tahu, tapi jangan cuma titik. Wes ora ngerti, kuwi pertanyaan bot, kowe takon mbek guru sekolah minggu. Ki lho tak telepon ke Om Ping. Kowe takon langsung mbek Om Ping we. Ki lho. Tak telepon ke hamba Tuhan. Wes kowe sing ngomong langsung, kowe takon mbek Denen. Jangan gitu Bapak Ibu. Itu lempar tanggung jawab. Duduk, tak cari tahu sama-sama yuk. Nah, sekarang abad 21, pakai AI, pakai apa, gampang nanya, googling sebentar langsung keluar jawabannya. Oh ternyata gini, penjelasannya gini. Kita tuntun anak kita, jangan kita suruh anak kita cari tahu sendiri loh. Karena banyak bisa kesasar. Kita yang milih, kita yang lihat, kita cek, oh ini sumbernya bisa dipercaya, oh ya bagus, baru kita belajar sama-sama. Anak kita lebih respect. Ada banyak hal yang kita nggak tahu, tapi kita bisa percaya sama Tuhan kita. Karena selama ribuan tahun di Alkitab dia selalu konsisten, yang setuju katakan amin. Apa yang dia ucapkan itu yang digenapi. Apa yang dia janjikan pasti digenapi. Karena Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Yang setuju katakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kalau yang bisa kita jelaskan. Kalau ada yang gak bisa kita jelaskan, kita cari tahu sama-sama. Itu jawaban yang lebih tepat buat anak kita. Yang penting kita bawa mereka untuk menemukan jawabannya dan mengalaminya sendiri. Yang ketiga, yang terakhir. Pertemuan dengan Allah, pengalaman dengan Allah jauh lebih penting daripada jawaban. Ayub akhirnya berkata begini, perhatikan ini, Ayub 42. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub saleh, tidak berdosa, menjauhi dosa karena dia diajari demikian. Bahasa kerennya by default, disetting demikian. Dia ditanamkan dari orang tuanya kayak mesin. Justru ketika dia dihabisi, Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang ngambil ya. Yang ngambil siapa? Yang ngambil anaknya siapa? Yang ngambil kekayaannya siapa? Ingat ya, iblis, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi pencobaan. Cuma dikasih Tuhan. Kingdom people. Tuhan tidak pernah memberi pencobaan, karena pencobaan konotasinya jahat. Tapi Tuhan bisa mengizinkan untuk memberikan pengujian. Uji iman. Dites batu karang apa gunung pasir. Tuhan izinkan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, setelah Ayub ngomong gitu, sekarang aku menyesal dan aku akan diam. Dia berubah hati, dia berbalik arah. Dia tidak lagi menuntut jawaban. Bagi dia, oh iya, yo. Tuhan ngomong, kamu di mana waktu aku meletakkan dasar bumi? Tuhan jelaskan semua yang Tuhan kerjakan. Tuhan menjelaskan siapa dia. Ayub langsung ngerti, mak celakep, ya wis, aku salah.
aku berhenti bertanya-tanya, aku enggak mau lagi cari tahu kenapa aku salah, kenapa aku kok kayak gini, dosa apa, aku enggak akan tanya Tuhan, aku wis percaya mbek kowe sepenuhnya. Aku percaya kalau Tuhan sudah punya mau, Tuhan punya kehendak, tidak ada yang tidak mungkin terjadi, pasti terjadi. Itu cukup Tuhan. Sekarang aku melihat Engkau dari cuma knowledge, pengetahuan, teori, menjadi terbuka matanya, yada, ginosko. Ayub justru makin ngerti siapa Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, justru setelah dia menderita, makin ngerti dia tentang kebesaran Tuhan. Kita perlu ajarin anak kita. Seperti Ayub menemukan bahwa pengenalan Tuhan lebih penting daripada mendapat penjelasan rasional. Hal yang sama yang Paulus temukan dalam hidupnya. Dulu dia ngerti, dia tahu, cuma knowledge. Sampai dia bisa melakukan hukum Taurat, dia hafal hukum Taurat, dia melakukan hukum Taurat sampai dia ngomong, kamu cocokkan hidupku dengan hukum Taurat, tidak pernah satupun aku melanggar hukum Taurat. Keren gak Bapak Ibu Saudara? Keren gak? Orang gak bisa menuduh Paulus karena hidupnya mengikuti hukum Taurat. Tapi Paulus yang sama setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata begini, yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, ternyata sampah. Dan aku sekarang tahu mengenal Kristus jauh lebih mulia, lebih penting daripada semuanya itu. Ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus sendiri, Paulus sadar, aku selama ini cuma tahu, tapi tidak sampai sini. Dan ketika hatinya dijamah oleh pengajaran tentang Kristus, padahal dia nggak dengar langsung loh, dia cuma dengar dari kata murid-murid Yesus, dia langsung, wow, keren banget ini Yesus ini. Sampai Paulus bisa ngomong gini, di antara orang berdosa, aku paling berdosa. Hebat nggak? Wow, orang yang ngomong cocokkan hidupku dengan hukum Taurat, aku tidak salah sedikit pun. Tapi begitu dia ngalamin Yesus, di antara orang berdosa. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara seringkali Tuhan pakai justru orang-orang yang hancur, yang pernah hancur hidupnya, diproses Tuhan. Dan ketika dia bertobat, dia sadar, dia berubah, Tuhan langsung pakai orang ini. Karena Tuhan kita. Tuhan gak pernah buang orang yang rusak, bejat. Tuhan gak pernah buang. Tuhan tunggu orang ini berubah, bertobat. Dan kemudian Tuhan pakai. Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat Tuhan, kingdom people, kita masuk surga atau masuk neraka itu jaraknya cuma 7 inch. 17 inch. 17 inch itu jarak dari sini ke sini. Saya berdoa kingdom people di tempat ini jangan cuma baca Alkitab terus berhenti di sini. Karena banyak orang-orang baca Alkitab sampai di sini tok, macet, kelakuannya enggak berubah. Sekolah Alkitab malah digunakan untuk memutarbalikkan kenyataan, kebenaran untuk kepentingannya sendiri. Sekolah Alkitab justru malah kelakuannya enggak karu-karuan. Tapi justru saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, kingdom people di tempat ini, jangan puas cuma tahu Alkitab, tapi pastikan dari sini turun ke sini. Firman itu hidup dan berkuasa dalam hidupmu, mengubah hidupmu. Sehingga engkau yada. Sehingga seperti Paulus berkata begini, yang bikin aku, dulu aku pernah kaya, sekarang hidupku, kita sama-sama tahu hidupnya Paulus menderita. Tapi Paulus bilang gini, semua bisa tak tanggung di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Aku mau hidupku enak, hidupku ndak enak, ra apa-apa. Yesus menguatkan aku. Sehingga itu yang dikatakan oleh Paulus, saya berdoa menjadi semangat buat kita semuanya. Bagaimana perjumpaan dengan Tuhan setelah dia mengenal, itu lebih penting. Buat anak-anak, ajar anak-anak. Doa itu bukan cuma sarana mesin instan, mesin ATM. Ketika kita doa, kita sering kali nuntut Tuhan kapan, kok nggak dijawab-jawab, Kira-kira kayak siapa ya Bapak Ibu Saudara ya? Kalau ada orang yang doa terus nuntut Tuhan kapan jawab, kok nggak dijawab-jawab, Kira-kira kayak siapa Bapak Ibu Saudara?
Mami aku mau permen. Mami jawab dong, jawab. Mami mana permennya, mana? Mami kenapa kau ke sana? Papi kenapa kau ke sana? Jawab dong. Iya bentar lagi ngobrol. Jawab sekarang, aku maunya sekarang. Bandingkan dengan, Tuhan aku udah doa dari berapa hari yang lalu loh, Tuhan kok gak dijawab-jawab. Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu orang yang Pak Him contohin tadi itu bukan jemaat sini. Jemaat sini gak ada yang kayak gitu. Maksudnya gak ada yang ngaku kalau kayak gitu. Doa bukan cuma sekedar minta jawaban dan maunya cepet, maunya kemarin. Enggak. Tapi doa adalah perjumpaan dengan Allah. Yang mereka butuhkan bukan cuma jawaban, yang mereka butuhkan adalah pengalaman akan kasih. Dan kuasa Tuhan yang mengubahkan. Bahkan ketika Tuhan kasih jawaban yang tidak seperti yang diminta, anak kita dan kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, aku tahu yang Tuhan berikan lebih baik buat aku. Karena siapa? Kita percaya sama Tuhannya, bukan sama jawabannya. Iman kita kepada Tuhan bukan karena jawaban doa kita. Halo? Tapi iman kita kepada Tuhan karena siapa Tuhan itu. Dan dia jauh lebih tahu yang terbaik buat kita. Waktu anak saya umur 14 tahun, ini mohon maaf agak molor sedikit ya. Anak saya paling besar, sekarang 25. Waktu dia umur 14 tahun dia ngomong gini sama saya, Papi, aku mau belajar nyetir. Duh, kenapa? Umur 14 tahun. Ya teman-temanku udah banyak yang bawa mobil ke sekolah. Oh, terus kenapa? Nah kalau aku main game aku menang terus. Main game apa? Zaman-zaman waktu itu zaman ke time zone gitu-gitu ya, dia selalu main game yang balapan gitu, terus dia sengaja pilih yang shiftnya manual, jadi kayak mobil beneran gitu. Wah aku enggak pernah nabrak, aku enggak pernah ini. Kadang menang, kadang kalah, tapi ya enggak pernah kelempar dari 3 besar. Oh bagus. Jadi aku udah siap nyetir. Langsung saya bilang gini, Michael Anthony, nama anak saya, ada bedanya ketika kamu nyetir di mobil di dunia nyata sama di game. Di game kamu nabrak orang, paling orangnya cuma bilang, gamenya jalan terus. Di dunia nyata kamu nabrak orang, klepek, bek, masalah. Urusan panjang. Kamu main game, mobilmu nabrak tembok, mobilmu ndak bancet, ndak lecet, ndak apa-apa. Tetap ngebut terus. Di dunia nyata kowe tabrakan, masuk bengkel. Nyetir bukan cuma masalah skill. Kalau skill, keterampilan, papi yakin memang kamu udah bisa. Tapi nyetir juga masalah mental. Papi enggak mau kasih kamu. Nanti kalau papi lihat kamu udah siap, kamu enggak usah minta. Nek papi lihat kamu udah siap, kamu enggak usah minta. Papi dewe yang ngelatih kamu, papi dewe yang ngancani kamu bikin SIM. Sebagai hadiah ulang tahunmu. Dan ketika saya tes, saya lihat dia udah siap, saya tepati janji saya. Setelah saya jelaskan begitu, dia nggak pernah nanya lagi, sampai saya bilang, oh Mike, kamu udah siap. Tanggal sekian ya, setelah latih, udah mulai lancar, saya mulai kasih percaya, gini, udah bagus, cara ini, stylenya dia gini segala macam. Sambil saya bilang-bilangi sebelumnya, ini loh, perampatan kayak gini, saya muridkan dulu anak saya. Setelah saya tes, dia siap, saya bilang, Mike kamu udah siap, nanti hari ini kamu ada pelajaran kosong enggak? Udah ada pelajaran tanggal sekian, oke bagus, kita bikin SIM. Kita tak kancani, seharian bikin SIM. Saya lebih tahu anak saya yang lebih tepat. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita aja Bapak di dunia aja bisa kayak gitu, apalagi Bapak kita di surga. Yang setuju katakan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Lah kadang-kadang kita ini sok keminter, oh Tuhan aku tahu mauku gini, aku tahu mauku gini. Kadang kita doa itu cuma minta stempel dari Tuhan. Langsung saya ngomong gini, kenapa kok Tuhan gak selalu jawab doa-doaku? Saya bilang, bro, lah nek Tuhan selalu jawabnya persis yang mau, persis yang kamu inginkan. Tiap kali kau minta A, jawabannya ya A. Kau minta B, jawabannya B. Lah nek dia selalu nuruti apa maumu, dia bukan Tuhan. Dia jongos. Halo? Tapi karena dia Tuhan, dia Alfa dan Omega, dia tahu yang lebih baik dan terbaik. Bahkan waktu yang lebih tepat buat anak-anaknya. Maka tidak dijawab pun sebuah jawaban. Halo? Kalau Tuhan gak kasih yang kita mau,
berarti memang Tuhan kasih yang lebih baik dari yang kita minta. Karena Tuhan kita tahu persis apa yang lebih baik buat kita. Tuhan itu tidak akan kasih ular kepada yang minta roti, tidak akan kasih yang di luar pemikiran kita, kemauan kita. Tapi waktunya Tuhan yang tentuin. Caranya Tuhan yang tentuin. Kalau kebutuhan pasti Tuhan akan penuhi, yang setuju saya katakan amin. Tapi kalau keinginan tidak selalu. Apalagi kalau kita inginkan itu, Tuhan tahu, lek tak turuti, kue hancur. Dan Tuhan tidak mau melihat kita hancur. Tuhan, kapan sih Tuhan aku pengen dipercaya duit cap got. Pendapatan saya kok cuma segini-segini aja Tuhan. Aku mau dong cepet tiaw, CM, pengen ngerasain punya uang segitu. Gimana Kohim? Saya jawab, bro, leme cepet tiaw me CM, tak tanya saya ini ya. Kowe pendapatan cap tiaw, buat apa ke, bu gopo? Ya mbuh ya, cepet entek pokoknya. Lah ya kuwi. Kamu baru cap tiaw aja kamu udah ngawur makainya. Mau boro-boro me cepet tiaw. Lah dikasih cap tiaw aja kamu berantakan kok. Enggak tanggung jawab kok minta cepet tiaw. Tuhan latih dulu kamu. Apa yang kecil yang sedikit kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh dulu. Kalau Tuhan lihat, oh bagus nih, ditoto yang genah, dikelola dengan baik, gitu ya. Perpuluhan dikembalikan, haknya Tuhan dan segala macamnya. Pakai buat hal yang benar, tidak buat judol, tidak buat apa segala macam, tidak buat main game, tidak entek buat hal-hal yang nggak perlu. Oh ya sudah, berarti kamu sudah cakap. Kepada yang cakap akan dipercayakannya lebih lagi. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Ingat perumpamaan talenta itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tanamkan. Kepada anak-anak kita, dasar iman kita bukan seberapa cepat Tuhan doa kita dijawab, tapi pada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Karena Yesus adalah satu-satunya Ayub yang sejati. Kalau Ayub itu benar dalam tanda kutip, tapi Yesus benar-benar benar. Karena dia tidak berdosa, tapi dia menjadikan dirinya berdosa untuk menebus saudara dan saya. Dia menerima semua murka Allah atas dosa, karena upah dosa adalah maut. Saudara dan saya hidup dalam dosa, kita nggak bisa masuk surga. Nggak bisa. Padahal Tuhan mau kita semua reuni sama Tuhan di surga. Nggak ada jalan lain. Harus ada yang bayar harganya, yang nanggung hukumannya. Yesus. Yesus terima semua itu, dicambuk, diludahin. Dia terima, dia biarkan tubuhnya dicabik-cabik, berdarah-darah nggak keruan. Ahli kedokteran mengatakan manusia biasa tidak akan sanggup mengalami apa yang Yesus alami. Bayangkan dari makan malam udah mulai berdarah-darah, dikasih mahkota duri, sampai siang-siang tengah hari besok paginya 12 jam lebih menderita. 3 jam lebih dipantang di kayu salib yang tingginya berapa meter dari permukaan tanah. Harusnya udah gak sanggup itu. Tapi Tuhan Yesus menanggung semuanya. Semua murka Allah atas dosa ditimpakan kepada Yesus. Supaya apa? Saudara dan saya cuma tinggal percaya. Gak usah macam-macam, gak usah sok mau berbuat prestasi yang hebat-hebat, yang mengesankan Tuhan gak perlu. Cukup percaya sama Tuhan, dibenarkan, lunas. Di salib Yesus berseru, Allahku dan Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sama seperti Ayub yang tidak menemukan jawaban, Yesus pun tidak menemukan jawaban saat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, Injil menunjukkan penderitaan bukan tanda Allah tidak peduli, tapi adalah jalan dari kasih Allah yang menumbuhkan kita, yang menyelamatkan kita. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dan penderitaan, satu saya ngomong, sak nelongso-nelongsonya awakmu tidak akan bisa melebihi dari apa yang dialami oleh Ayub dan juga Yesus sendiri. Yang setuju katakan amin. Belum apa-apa. Ayub jauh lebih parah. Yesus apalagi. Yang kedua, justru Tuhan punya maksud yang menentukan kapan penderitaanmu selesai atau cepat atau enggak. Bukan Tuhan yang menentukan, tapi respon kita. Kalau respon kita tidak tepat,
Kita harus ngulang terus sampai kita berespon dengan benar. Buat Tuhan mengubah itu hal yang gampang. Kristus sudah menang, penderitaan orang percaya tidak akan sia-sia. Semua apa yang kita alami itu mendatangkan kebajikan buat kita. 1 Petrus 3:18 berkata, "No righteous person has ever suffered except for him who died on the cross for us." Tidak ada orang benar yang menderita selain Dia, yaitu Yesus Kristus yang mati di salib buat saudara dan saya. Dasar iman kita kepada Yesus Kristus Sang Penebus itu. Jadi apa yang bisa kita bawa pulang hari ini ketika Tuhan gak bisa dipahami? Yuk baca sama-sama yuk. Ketika Tuhan sulit dipahami, percayalah pada dirinya yang penuh kasih, meski kita tidak mengerti jalan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut untuk ngajarin tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Kita gak perlu jadi orang yang ahli dan tahu semua jawabannya. Tapi saya berdoa, Kingdom People di tempat ini, Engkau tunjukkan bagaimana jadi orang Kristen yang sesungguhnya. Doa sengaja di depan anak-anakmu kau doa. Supaya engkau bisa ngomong sama anak-anakmu. Andalan papi mami cuma modal dengkul, alias doa. Baca firman. Supaya apa? Baca firman kita makin ngerti Tuhan. Baca firman supaya prinsip firman Tuhan itu masuk ke otak kita. Semua yang baik, semua yang suci, semua yang murni, semua yang disebut kebajikan pada dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena otak ini yang mengendalikan semuanya. Kalau otakmu isinya firman Tuhan, maka omonganmu, perkataanmu, perbuatanmu akan diselaraskan dengan firman. Tapi kalau otakmu cuman isinya lagu-lagu K-pop, drakor, tidak pernah baca firman, lah jangan kaget nih yang keluar ya, annyeonghaseyo. Lebih hafal lirik-lirik lagu yang belum tentu sejalan dengan firman. Percaya sama Tuhan. Jangan paksa pengajaran kepada anak, tapi jelaskan prinsip kebenarannya dan buka kesempatan diskusi sama anak. Kalau emang nggak tahu, ajak anak-anak untuk belajar bersama-sama. Itu cara kita memperlengkapi anak-anak kita.